Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan masak terong. Ini lebih sehat, lebih enak, dan juga irit minyak. Di sini aku pakai 1 buah terong. Kalau misalkan bikin banyak, tinggal tambahkan semua bahan-bahannya ya. Ini bisa untuk 2 orang. Kita potong seperti ini. Kita siapkan air. Ini supaya terongnya nggak hitam. Kita belah jadi 4. Atau sesuaikan selera motongnya. Aku nggak pernah bosan ngulang resep ini ya. Kemudian kita taruh ke dalam piring. Sebelumnya terongnya harus sudah dicuci bersih. Kemudian kita kukus selama 7-8 menit. Bawahnya sudah matang ya, sudah mendidih pancinya. Kita tutup. Kita miringkan tutupnya ini supaya uapnya nggak jatuh ke terongnya. Sambil nunggu terongnya matang, kita buat bumbunya. Aku akan cincang 5 siung bawang putih. Ini bikinnya gampang banget dan rasanya enak. Cincang sampai halus. Setelah halus, kita sisihkan dahulu. Kemudian 2 butir bawang merah kita iris halus saja. Sisihkan. Kemudian aku pakai daun bawang sekitar 5 batang ya, atau secukupnya. Ini buat dimasukin paling terakhir. Kita rajang halus aja. Kita sisihkan dulu. Kemudian aku pakai cabai rawit dan cabai merah. Karena aku pakai cabai hijau, maka aku pakai 5 biji cabai ya. Tapi kalau misalnya cabainya merah, cabai rawit itu sesuaikan selera. Mau pakainya seberapa banyak. Kalau suka pedas boleh ditambah. Terus 2 cabai merah besar. Ini kita potong bulat aja. Sebelumnya udah dicuci bersih. Cabainya rawit juga kita potong bulat. Selesai, kita sisihkan. Setelah sekitar 7-8 menit, ini terongnya juga udah empuk ya. Kita angkat, matikan apinya. Kemudian kita panaskan minyak secukupnya, sekitar 3 sendok makannya, untuk menumis bawang merah. Biarkan agak panas dahulu. Kita masukkan dulu bawang merahnya. Ini sampai agak matang. Bawang putih. Sampai tercium bau enak ini bawang putihnya, numisnya. Setelah bawang putihnya bau enak, masukkan cabainya. Kecilkan apinya ya. Setelah cabainya ini kira-kira matang, tambahkan 50 ml air. Kemudian kita tambahkan bumbunya di sini. Aku pakai 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, kemudian 2 sendok makan kecap manis,
sekitar setengah sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur. Kalau misalkan nggak suka boleh skip ya. Setengah sendok teh gula. Kemudian kita tambahkan terong yang sudah kita kukus tadi. Aduk sampai rata. Dan bumbunya ini menyerap. Kita agak naikkan lagi apinya ya. Jadi api sedang. Tadi api kecil, sekarang api sedang. Kita masak sampai airnya masak. Di sini kita bisa cicipin, kurang apa bisa kita tambahkan. Ini mudah banget masak terong kecap seperti ini ya. Kita cicipin sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dirasa enak, ini kita bisa tambahkan daun bawangnya. Matikan apinya, kemudian siap kita sajikan. Ini wajib banget dicobain di rumah pokoknya. Bikinnya tuh gampang banget, rasanya juga enak. Aku udah bolak-balik sering banget bikinnya kayak gini. Kalau suka boleh tambahkan taburan daun bawang di atasnya supaya lebih seger ya. Tapi kalau misalkan nggak suka boleh nggak pakai, ini opsional aja daun bawangnya. Seperti ini hasil akhirnya, terong kecap yang bikin ketagihan tanpa digoreng, cukup dikukus, tapi rasanya tuh enak banget. Ini irit, mudah, enak, bisa dicobain di rumah ya. Aku udah sering bikin yang kayak gini, dan orang-orang di rumah ini semua menyukainya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku makan, bismillahirrahmanirrahim. Aku gunakan keripik kelapa kemarin ya, yang aku buat. Gurih banget. Mau cabenya dulu, bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak, ini wajib dicobain di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan masak terong. Ini cara beda masak terong yang bikinnya itu gampang banget dan rasanya enak. Aku punya satu buah terong yang ukurannya tuh besar banget. Ini kita potong seperti ini dulu. Sudah dicuci bersih ya. Kalau misalkan mau bikin banyak, tinggal tambahkan semua bahan-bahannya. Kita sisihkan dulu. Kemudian yang ini kita belah menjadi 4 bagian. Seperti ini ya. Kalau misalkan mau lebih kecil lagi juga bisa, kalau pengen cepat matang, seperti ini aja. Ini aku kecilkan lagi, supaya masaknya lebih cepat ya, dan bumbunya itu cepat menyerap ke dalamnya. Kita sisihkan. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai kita sisihkan dahulu, jadinya segini banyak ya, 1 mangkok. Kemudian untuk bumbunya ini aku gunakan 2 cabai merah besar, 7 cabai rawit. Kalau misalkan suka pedas bisa ditambah 1, 2, 3, 7 cabai rawit ya. Terus aku pakai 7 butir bawang merah, 5 siung bawang putih. Ini kita iris halus aja semuanya. Kalau misalkan suka diulek boleh diulek, tapi ini aku akan iris-iris aja lebih cepat ya. Kita iris bawang merahnya dahulu, tipis-tipis aja. Campur juga nggak apa, bawang merah bawang putih. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai.
Kemudian cabenya juga kita iris serong tipis-tipis aja. Sebelumnya semuanya harus sudah dicuci bersih. Cabai rawitnya juga kita iris. Pokoknya ini yang penting, kalau suka pedas tambahkan aja semua bahannya. Cabenya misalnya. Kemudian aku pakai daun bawang merah ini, 1 batang aja. Kita potong agak panjang-panjang. Ini supaya untuk melengkapi aja, supaya lebih enak. Selesai, kita sisihkan dulu semuanya. Kemudian dalam wadah bersih aku gunakan tepung bumbu, boleh pakai merek apa aja ya tepung bumbunya ini, pakai 1 bungkus aja. Boleh pakai tepung bumbu apa aja mereknya, aku pakai tepung bumbu ini. Boleh pakai merek Sachiku, Kobe atau yang lainnya, pokoknya terserah selera. Kita tambahkan sekitar 70 ml air. Ini kalau kurang bisa ditambah ya, kita aduk dulu sampai tercampur atau larut. Ini kurang, aku tambahkan sekitar 25 ml lagi, berarti totalnya itu 100 ml airnya. Pokoknya sesuaikan aja ya kelembapan tepungnya, jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kental. Kita aduk sampai tercampur rata. Ini sudah teraduk, kita campur rata seperti ini ya, tuh tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer, udah ngepas banget adonannya. Kita masukkan terongnya, kemudian kita goreng ya. Kita aduk-aduk seperti ini. Kita panaskan minyak banyak untuk menggoreng. Aku panaskan minyak segini, ini untuk menggoreng terongnya. Gunakan api kecil aja supaya terongnya itu nggak cepat gosong ya. Kemudian kita goreng sampai kering atau matang. Semuanya penggorengan aja. Ini kita bisa bolak-balik ya sampai kuning. Setelah kira-kira kuning seperti ini ya, kita bisa angkat, kemudian kita tiriskan. Kita goreng yang selanjutnya. Satu terong aja jadinya segini banyak ya. Ini tanpa dimasak lagi pun, habis digoreng ini langsung dimakan juga udah enak sebenarnya. Setelah selesai kita goreng semuanya. Kemudian aku akan tambahkan 1 butir tomat ukuran kecil aja. Ini kita potong dadu ya. Potong dadu kecil aja seperti ini. Kalau misalkan nggak ada tomat nggak ditambahkan nggak apa-apa. Selesai, siap kita gunakan. Kemudian kita panaskan minyak sekitar 3 sendok makan aja. Ini wajib banget dicobain ya, karena beneran rasanya tuh enak banget. Ini cara beda masak terong. Kira-kira panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Kita masak sampai bawang merah bawang putihnya ini matang atau layu. Kalau misalkan minyaknya kurang, ini bisa ditambahkan minyaknya secukupnya aja pokoknya. Setelah kira-kira layu bawang putih, bawang merahnya, kita masukkan cabenya, kita tumis sekalian sampai kira-kira cabenya ini matang ya. Setelah cabenya kira-kira matang, tambahkan 150 ml air atau 1 gelas kurang sedikit airnya. Kita tambahkan bumbu lainnya. Kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Karena terongnya udah ada bumbunya, udah ada rasanya, jadi jangan terlalu banyak ya kalau nanti nambahkan garam. 2 sendok makan kecap manis. Aku tambahkan sekitar setengah sendok teh garam atau kira-kira ya, karena terongnya udah asin. Setengah sendok teh kaldu bubuk, sesuaikan selera kaldu bubuknya.
Kemudian gula sekitar 1 sendok teh. Kita masukkan terongnya. Kita tambahkan tomatnya. Kemudian kita tambahkan daun bawangnya. Ini kita bisa koreksi rasa, misalkan kurang apa bisa ditambahkan pas ini ya. Kita masak sampai asar. Ini beneran enak banget, bisa dicobain di rumah ya. Ini kita cicipin, kalau misalkan kurang apa bisa ditambahkan pas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh seger, enak. Ada pedas, ada rasa tomatnya. Ini udah siap kita sajikan, matikan apinya. Kemudian kita sajikan. Pokoknya rasanya tuh enak banget, bikin ketagihan. Ini terongnya bisa dicobain di rumah, bikinnya gampang. Rasanya tuh beneran enak banget. Ini bisa untuk 4-5 orang. Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan ya. Terong masaknya caranya beda, tapi rasanya enak banget, lebih enak dari daging. Ini bisa dicobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat masakan terongnya yang mudah banget. Ini bisa dicobain di rumah ya. Bikinnya gampang, rasanya enak, nggak perlu ribet. Di sini aku punya 2 buah terong yang seperti ini. Udah aku cuci bersih. Kita buang bonggolnya dan juga ujungnya ya. Kita buang. Selesai. Kemudian ini kita potong-potong seperti ini. Yang penting udah dicuci bersih dahulu. Jangan terlalu besar biar cepat matangnya. Di kulitnya ini banyak gizinya, jadi aku nggak kupas. Tuh seperti ini aja motongnya tuh. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita sisihkan dahulu. Kita tambahkan air biar nggak hitam. Kita rendam dulu ya supaya terongnya ini nggak hitam. Bisa tambahkan sedikit garam, sekitar 1/4 sendok teh aja. Kemudian kita buat bahan lainnya. Kemudian di sini aku pakai 5 siung bawang putih. Ini kita memakan dahulu, kemudian kita cincang halus. Udah kita cincang halus seperti ini. Kita sisihkan dahulu. Kemudian aku pakai 2 cabai rawit, 1 cabai merah besar, 2 cabai hijau. Kalau misalkan suka pedas bisa ditambah, sesuaikan selera aja ini pedesannya seperti apa. Karena aku nggak begitu suka pedas banget, jadi ini aku pakainya sedikit aja. Kita potong bulat-bulat seperti ini cabai rawitnya. Kemudian cabai merahnya juga kita potong bulat-bulat. Kalau misalkan nggak suka pedas bisa nggak pakai. Kita sisihkan dahulu.
Kemudian di sini aku pakai beberapa batang daun bawang. Ini aku iris kecil-kecil aja, seperti ini. Sebelumnya harus sudah dicuci bersih dahulu semuanya. Setelah selesai, ini kita sisihkan ya. Kemudian dalam wadah ini aku akan tambahkan 1 sendok makan kecap asin. Aku nggak mau terlalu asin, nanti kalau kurang bisa ditambah ya. Terus kemudian aku pakai 1 sendok makan kecap manis, setengah sendok makan saus tiram. Pokoknya nanti kalau misalkan kita cicipin kurang asin, bisa ditambahkan sedikit garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk. Ini kita tambahkan air sekitar 150 ml atau 15 sendok makan air. Kita aduk sampai rata. Karena aku terongnya tadi pakainya 2 tapi nggak begitu besar, jadi aku pakai saus tiramnya setengah sendok makan aja. Kalau misalkan suka bisa pakai 1 sendok makan atau lebih, terserah selera. Kita sisihkan dahulu. Kemudian kita peras terong yang sudah kita rendam ini. Kita peras sampai kencang, sampai airnya itu kebuang ya. Tuh, seperti ini. Karena ini campuran dengan kerendaman air garam tadi. Kita remas, tuh, peras sekenceng-kencengnya sampai airnya itu kebuang. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kemudian di sini aku tambahkan sekitar 1 sendok teh tepung maizena. Kita aduk rata. Setelah kita aduk rata semuanya seperti ini udah siap untuk kita gunakan. Ini kita panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng terong. Kemudian kita goreng terongnya. Ini gorengnya nggak nyampe kering banget, cuma sampai layu aja. Kita goreng sampai layu aja ya terongnya, nggak terlalu matang. Ini udah hampir layu, kita tunggu sebentar lagi. Setelah layu seperti ini, kita sisihkan dahulu. Ini udah layu-layu seperti ini ya, kita sisihkan sebentar terongnya. Kemudian di sini kita panaskan lagi minyak sedikit aja. Kalau misalkan sisa minyak tadi masih, bisa digunakan lagi. Kalau misalkan kurang bisa ditambah. Ini sekitar 2 sendok makan aja minyaknya untuk menumis bawang putih. Kemudian cabenya kita masukkan sekalian. Ini sampai ujung enak dari bawang putihnya. Ternyata mati sedang aja. Setelah bawang putihnya tercium enak, kita tambahkan terong yang sudah kita goreng. Tambahkan saus yang sudah kita buat tadi, campuran saus tiram dan air. Masak sampai mengental dan airnya ini agak asat, bumbunya menyerap. Ini bisa dicobain, kurang apa bisa ditambahkan. Tambahkan daun bawangnya. Biarkan sampai agak asat.
kita bisa cicipin ya, kalau misalkan kurang apa, terongnya ini bisa ditambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau misalkan kurang garam, kurang kaldu bubuk, atau kurang penyedap, bisa ditambahkan pas ini. Kita masak sampai kuahnya ini mengental. Setelah bumbu menyerap dan agak asat seperti ini dan matang, kita matikan apinya. Kita siap sajikan. Seperti ini udah siap disajikan ya, bersama kuahnya yang kental ini. Tuh seperti itu. Ini beneran rasanya tuh enak banget, lembut, empuk, dan tepung maizenanya tadi itu untuk lebih enakan kayak gitu ya. Ini kita bisa makan selama masih hangat dengan nasi hangat seperti ini. Tuh, dengan taburan cabenya ini nggak terlalu pedas banget dan ngepas rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat kecok terong khas Indramayu ya. Ini tapi enak, ini bisa dicobain di rumah. Di sini aku punya satu buah terong, lebih sedikit. Ini sisa kemarin, aku mau ikutin sekalian. Kita cuci bersih, kemudian kita ilangin kulitnya yang seperti ini. Kita potong-potong. Kita belah menjadi dua aja ya. Yang ini kita potong beberapa bagian yang utuh. Kita ilangin bonggolnya juga. Ini nanti rasanya enak, bisa dicobain di rumah ya, bagi yang pengen tahu rasanya kayak apa, karena bikinnya juga gampang. Sudah selesai. Kemudian ini kita kukus dulu sekitar 5 menit atau setengah matang. Ini udah mendidih ya, airnya bawah. Kita gunakan api sedang aja. Kita kukus selama 5 menit atau setengah matang. Kemudian yang kita haluskan, di sini aku gunakan bumbunya 1 siung bawang putih, 9 butir bawang merah. Terus aku pakai kencurnya segini banyak, sesuaikan selera aja ya, sekitar 4-5 ruas kencurnya. Terus cabai rawitnya aku pakai 9, kalau misalkan suka pedas bisa ditambah, nggak suka pedas bisa kurangin. Cabai merah besarnya aku pakai 3, aku iris-iris seperti ini biar nguleknya gampang. Kemudian ini aku akan tambahkan 1 sendok teh garam supaya nguleknya mudah ya. Kemudian kita ulek sampai halus. Setelah kita ulek seperti ini ya, nggak nyampe halus banget, nggak apa-apa. Kalau suka halus boleh halus, tapi kalau nggak suka begitu halus kayak gini aja udah cukup. Kita sisihkan sebentar. Setelah 5 menit ini kita angkat, nggak sampai matang banget pokoknya, biar nggak keempukan. Kemudian kita suwir-suwir, kita bikin kecil aja tuh, suwir-suwir kayak gini. Kalau misalkan masih kepanasan bisa tunggu agak dingin sedikit ya. Itu seterusnya sampai semuanya selesai, kita suwir-suwir. Mau besar atau kecil terserah selera, kalau aku segini-gini aja nyuwir-nyuwirnya.
Setelah selesai kita suwir-suwir semuanya. Kemudian ini kita panaskan minyak secukupnya, sekitar 3 sendok makan. Kita tumis bumbu yang sudah kita ulek tadi. Tumis sampai bumbunya matang. Setelah kira-kira bumbunya matang ya, ini kita tambahkan 1 bungkus santan karat 65 ml. Tambahkan sekitar 100 ml air. Atau kalau suka kuahnya itu lebih banyak, bisa lebih ditambahkan lebih banyak lagi ya. Kita tunggu sampai mendidih. Tambahkan setengah sendok teh gula, ini opsional. Terus sekitar setengah sendok teh kaldu bubuk. Bisa pakai penyedap kalau suka, ini juga opsional, boleh nggak pakai. Ini sudah mendidih, masukkan terongnya yang sudah kita suwir-suwir tadi. Kalau yang suka kuahnya lebih banyak, bisa ditambahkan lebih banyak ya kuahnya. Tapi kalau yang suka ngecemek seperti ini aja udah cukup. Setelah kira-kira bumbunya udah menyerap dan matang, ini udah kita bisa cicipin. Kemudian kita tambahkan apa yang kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cicipin sedikit. Ini kalau misalkan kurang garam, kurang gula, atau suka pakai penyedap, boleh ditambahkan pas ini ya. Setelah dirasa cukup, ini kita bisa angkat, kemudian kita sajikan. Seperti ini hasil akhirnya, gecok terong Indramayu. Ini wajib dicobain ya. Bikinnya gampang banget, rasanya enak. Bisa dicobain di rumah. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini kita makan. Ini pokoknya bisa banget dicobain di rumah ya. Bikinnya tuh beneran gampang banget dan rasanya wajib coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sama terongnya. Kebetulan terong tuh makanan favorit aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah enak. Hari ini aku akan buat olahan terong. Ini bikinnya gampang, tapi rasanya enak. Bisa dicobain di rumah ya. Pertama aku gunakan 1 buah terong. Ini bisa pakai lebih kalau misalkan bikinnya banyak. Tapi kalau bikinnya dikit, pakai 1 udah cukup ya. Ini kita iris tipis aja, seperti ini.
setipis mungkin ya, jangan terlalu tipis banget sih, kayak gini aja. Tuh seperti ini ngirisnya, begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Selesai, kita sisihkan dahulu. Kalau misalkan bikinnya banyak, ini bisa ditambah ya terongnya. Ini kita panaskan penggorengan, kita olesin tipis aja dengan minyak. Gunakan api kecil ya. Kita panggang sampai layu aja, nggak usah sampai matang. Gunakan api kecil ya, biar nggak kematangan. Atasnya kita bisa olesin minyak lagi. Yang sudah lemes kayak gini, ini kita bisa angkat, kemudian kita sisihkan dahulu. Kalau misalnya minyaknya kurang, ini bisa ditambah minyaknya. Pokoknya yang penting panggang sampai lemes aja. Kalau setelah lemes atau udah layu seperti ini ya, ini kita bisa angkat, kemudian kita sisihkan. Ini udah selesai ya, kita panggang semuanya. Cepet banget manggangnya, itu sekitar 2 menit, 3 menit. Pokoknya gunakan api kecil aja supaya nggak hancur. Kemudian kita siapkan bahan isiannya. Ini kita sisihkan dahulu ya, terong yang sudah kita panggang. Ini kita cincang halus ya. Setelah halus, kita sisihkan sebentar. Kemudian pakai beberapa batang daun bawang yang sudah kita cuci bersih, kita iris halus saja. Kita sisihkan dahulu. Kemudian aku pakai di sini 300 gram daging ayam. Bisa beli daging ayam giling yang sudah jadi dari pasar ya. Tapi kalau misalkan nggak ada daging ayam giling, ini kita bisa cincang halus. Kita potong-potong dulu, biar nyincangnya itu gampang. Setelah kita potong-potong seperti ini, kemudian kita cincang. Setelah halus seperti ini, udah kita cincang. Paling enak sih beli udah jadi di pasar ya, daging giling. Pakai daging sapi juga bisa ini. Setelah halus, kemudian ini kita taruh ke dalam wadah. Kemudian ini kita tambahkan, setelah kita taruh wadah ya, daun bawang dan bawang putihnya. Kita cemplungin sekalian di sini. Aduk rata. Sekalian di sini kita tambahkan sedikit lada, sekitar 1/4 sampai setengah sendok teh. Kita tambahkan kecap asin sekitar 2 sendok makan. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh saus tiram, kira-kira aja, pokoknya sekitar 1 sendok teh. Tambahkan setengah sendok teh gula. Kita aduk sampai rata, tercampur semua bahannya. Terakhir ini kita tambahkan minyak wijen. Kalau nggak ada boleh nggak pakai ya, sekitar 1 sendok makan aja. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur. Tepung maizena atau tepung jagung ya. Ini kalau misalkan mau diganti daging sapi giling itu boleh, atau daging ayam sama seperti ini juga bisa. Atau kalau misalnya vegetarian bisa diganti kentang rebus
juga boleh ya. Pokoknya sesuaikan selera aja mau makannya pakai apa. Udah tercampur rata bahan-bahannya, ini udah siap untuk kita gunakan. Ini kemudian aku siapkan talenan, piring buat wadah, kemudian adonannya ini udah kita siapkan, kemudian terong yang sudah kita bikin layu sebelah sini kita ambil 1 lembar, kemudian kita tambahkan adonan sekitar 1 sendok ya, atau secukupnya. Kalau misalkan terongnya itu besar-besar bisa diisi lebih banyak. Kemudian kita gulung seperti ini. Gulung terus sampai selesai. Tuh. Hasilnya seperti ini ya, setelah kita gulung. Ini bawahnya, ini atasnya. Kemudian kita sisihkan. Kita sisihkan dalam wadah seperti ini. Aku ulangin lagi caranya. Kita ambil 1 terong yang sudah kita bikin layu. Kemudian kita tambahkan sekitar 1 sendok ayamnya ini. Kemudian kita gulung ke dalam. Oh, seperti ini ya hasilnya. Ini bagian atas dan ini bagian bawah. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah kita gulung semuanya seperti ini, kemudian ini kita bisa kukus selama kurang lebih 10-15 menit. Atau kalau misalkan nggak mau basah, maunya kering, bisa dipanggang dengan suhu 250 derajat selama kurang lebih 15 menit. Atau sesuaikan karakter oven masing-masing ya, sampai matang. Ini sudah mendidih pancinya ya. Kita kukus, gunakan api sedang aja, kukus sampai matang. Sekitar 10-15 menit. Kita miringin tutupnya supaya airnya itu tidak jatuh ke dalam adonannya. Setelah sekitar 10-15 menit ini udah matang ya. Matikan apinya, kemudian kita siap sajikan. Ini airnya ini bisa dibuang ya, yang di bawah itu. Kemudian kita taburin dengan daun bawang di atasnya. Kalau misalkan suka bawang goreng, bisa pakai bawang goreng. Serah ya taburannya ini. Tapi kalau di sini tuh biasanya daun bawang yang ditaburkan. Ini udah siap untuk disajikan ya. Bikinnya gampang banget, rasanya enak. Ini wajib dicobain di rumah. Anak-anak juga suka, bisa dicoelin ke saus atau dimakan begini langsung juga boleh. Ini kita coba buka satu. Seperti ini dalamnya. Ini kita bisa langsung makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat masakan enak, mudah, murah ini dari terong ya. Bikinnya gampang banget, semuanya pasti bisa. Ini masakan terong ala Korea. Jadi lebih sehat, lebih enak. Di sini aku pakai 3 siung bawang putih. Kita cincang halus. Kalau misalkan bikin banyak, tambahkan semua bahannya ya. Cincang sehalus mungkin. Kalau misalkan punya bubuk bawang putih, bisa menggunakan bubuk bawang putih. Sekitar 1 sendok teh. Setelah halus, kita sisihkan sebentar bawang putihnya. Kemudian di sini aku juga akan menggunakan daun bawang. Aku pakai 2 batang aja daun bawangnya. Sudah kita cuci bersih. Kita rajang halus.
Kita taruh ke dalam mangkok yang bersih seperti ini. Kita sisihkan dulu. Kemudian aku gunakan 1 buah terong. Kalau misalkan bikin banyak, ini tambahkan aja terongnya ya. Ini nanti bisa buat 2 orang. Kita potong seperti ini aja. Kemudian kita belah menjadi 4. Taruh wadah. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini bikinnya gampang banget dan rasanya enak, wajib dicobain. Sudah selesai. Kita tambahkan 1 sendok teh gula. Kita aduk sampai rata. Setelah rata, kemudian ini kita kukus. Ini kita kukus selama 7 sampai 8 menit. Ini nanti hasilnya tuh enak banget dan bisa dicobain di rumah. Kita tutup. Setelah sekitar 7 sampai 8 menit, udah empuk ya. Terus seperti ini. Kita matikan apinya, kemudian kita angkat dan kita sisihkan dahulu. Ini kita sisihkan sebentar terongnya. Kemudian dalam mangkok yang berisi bawang putih dan daun bawang tadi, kita tambahkan di sini 1 sendok makan kecap asin. Kalau nggak punya kecap asin pakai garam sedikit ya, tapi ini memang harus pakai kecap asin sih. Terus 1 sendok makan kecap ikan. Aku pakai kecap ikan Thailand nih, yang ada tulisannya halal. Kemudian kita pakai 1 sendok makan minyak wijen. Kita aduk rata. Kita tambahkan bubuk cabai. Ini bisa pakai bon cabai atau yang lainnya ya. Aku pakai 1 sendok teh bubuk cabainya. Kalau misalkan pakai bon cabai atau yang lainnya itu ada levelnya, level 1, 2, 3, tinggal pilih mau pedas atau enggak. Kalau ini aku cabai yang dikeringin kemudian digiling. Kita aduk rata seperti ini. Setelah kita aduk rata, kita tambahkan terongnya yang sudah kita kukus. Kemudian kita aduk lagi. Biasanya terong kalau udah dikukus itu agak mengandung sedikit air ya, nggak apa-apa. Tapi ini rasanya nanti enak banget. Ini bisa dicobain pokoknya. Setelah tercampur rata, ini kita bisa cicipin. Kalau misalkan kurang asin bisa tambahkan sedikit kecap asin lagi. Tapi kalau dirasa udah cukup, cabenya juga udah pas pedesnya, kita taruh ke piring saji. Kita pindahkan ke sini. Ini udah siap untuk kita sajikan. Rasanya tuh pedes, gurih, enak. Pokoknya yang belum pernah bikin kayak gini bisa dicobain di rumah. Kita tambahkan wijen sangrai di atasnya. Ini udah kayak olahan terong Korea itu ya. Lebih sehat, lebih enak, dan bikinnya juga lebih gampang. Seperti ini hasil akhirnya terong kukus Korea yang enak banget. Bikinnya tuh gampang, cuma dengan kecap asin. Ini harus dicobain di rumah ya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku makan. Bisa makan sama nasi atau digadoin terserah ya. Pedesnya itu ngepas. Rasanya enak, gurih.